Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Aib yang saya hormati. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang artificial intelligence. Di mana pada hari ini kita akan masuk kepada sesi pembahasan proposisional logik yang di bagian pertama, karena kita rencanakan topik tentang proposisional logik kita akan bahas dalam dua sesi pertemuan. Maka hari ini kita akan membahas bagian yang pertama, di mana di sini dijelaskan dasar-dasar daripada proposisional logik, yaitu menyangkut pernyataan, kemudian penghubung, kemudian pernyataan gabungan, dan tabel kebenaran. Ya, kira-kira itulah yang kita akan bahas dalam pertemuan hari ini. Maka kita akan mulai dengan pembahasan tentang apakah itu yang dimaksud dengan pernyataan. Ya, jadi di sini kita memahami sesuatu yang sedikit berbeda jika kita membandingkannya dengan pembahasan tentang pemrograman, yaitu bahasa komputer. Ya, karena di sana juga kita juga membahas yang disebut dengan ekspresi atau pernyataan. Tetapi yang kita akan bahas dalam pernyataan hari ini adalah pernyataan logik. Ya, jadi pernyataan dalam logika matematika. Ya. Apa itu pernyataan? Apa itu pernyataan logik atau apa itu pernyataan matematik? Maka di sini dikatakan bahwa pertama, logika proposisi atau proposisional logik itu biasa juga disebut dengan logika matematika atau biasa juga disebut dengan logika deduktif. Kemudian logika proposisi berisi pernyataan-pernyataan. Bisa pernyataan itu bentuknya tunggal, bisa juga pernyataan itu bentuknya gabungan. Apa itu pernyataan? Pernyataan itu adalah kalimat deklarasi yang dinyatakan dengan huruf-huruf kecil. Dan selama ini huruf-huruf yang kita gunakan untuk pernyataan di dalam proposisional logik yaitu seperti P, Q, R, atau S. Ya, tentu ini bukanlah kewajiban, tetapi umumnya di dalam pembahasan tentang proposisional logik, huruf-huruf yang digunakan itu umumnya adalah P, Q, R, dan S. Kemudian pernyataan mempunyai sifat dasar yaitu dapat bernilai benar, yaitu pernyataan benar, dan dapat pula bernilai salah, yaitu pernyataan salah. Tetapi tidak mungkin
memiliki sifat kedua-dua. Jadi tidak mungkin ada sebuah pernyataan yang di satu sisi benar dan di sisi yang lain salah. Jadi artinya tidak dikenal dalam propositional logic. Kemudian dari pernyataan-pernyataan tunggal kita bisa melakukan penggabungan, yaitu menggabungkan dua pernyataan atau sejumlah pernyataan. Beberapa jenis gabungannya itu bisa dengan menggunakan dan atau n, ya, dan atau or, tidak, atau bukan, not. Jadi salah satu gabungan itu dapat terbentuk and, or, not, serta variatif, artinya gabungan. Yang selanjutnya disebut sebagai pernyataan gabungan atau pernyataan majemuk atau compound statement. Di sini dinyatakan, diringkas dalam sebuah tabel bentuk-bentuk daripada penggabungan yang diikuti dengan gambaran tabel kebenaran. Jadi kita lihat gabungan, pernyataan gabungan, penghubung pertama, yaitu disebut sebagai conjunction, konjungsi, ya, konjungsi, yaitu n. Ya, simbolnya, ya, kita sepakati saja simbol yang kita akan gunakan di sini adalah V terbalik. Jadi V terbalik itu adalah simbol yang kita gunakan khususnya di sini, ya, karena masih bisa kita gunakan simbol-simbol yang lain, tetapi di sini kita akan menggunakan simbol V terbalik untuk N. Konjungsi, ya, ingat, N konjungsi dengan simbol V terbalik. Yang kedua adalah or atau, yaitu disjunction, disjungsi dengan simbol V, kemudian not atau biasa disebut dengan negation dengan simbol garis bergelombang, ya, negation. Kemudian ada material implication, ya, itu if then disimbolkan dengan panah ke kanan. Dan ada material equivalence, ya, material equivalence atau disebut sebagai equals, itu adalah tanda panah kiri kanan. Jadi tanda panah kiri kanan, dan ini juga biasa disebut sebagai the implication, ya, the implication. Ya. Bagaimana tabel kebenarannya? Tabel kebenarannya bila ada dua pernyataan. Pernyataan pertama adalah disimbolkan sebagai P dan pernyataan kedua disimbolkan sebagai Q. Ya. Maka jika P itu true dan Q true, maka negation daripada P adalah false dan konjungsinya itu adalah true. Ya, gabungannya P and Q itu adalah true dan P or Q itu adalah true dan P implication Q, ya, P
implication key itu adalah true, dan P implication key itu adalah true. Ya. Kemudian jika P-nya adalah true dan key-nya false, maka negation daripada key adalah false, negation daripada P adalah false, negation daripada key adalah true, P and key sama dengan false, P or key adalah true, P implication key adalah false, P implication key adalah false. Kemudian jika P-nya false dan key-nya true, maka negation daripada P adalah true, negation daripada key adalah false, P and key adalah false, P or key adalah true, P implication key adalah true, P implication key adalah false. Kemudian jika pernyataan P adalah false dan pernyataan Q adalah false, maka negation daripada P adalah true dan negation daripada Q adalah true. P and Q adalah false, P or Q adalah false, P implication Q adalah true, dan P implication Q adalah true. Ya, ini harus diingat untuk kemudian bagaimana menghitung atau menentukan tabel-tabel kebenaran dari pernyataan gabungan selanjutnya. Di sini diilustrasikan untuk pernyataan konjungsi. Pernyataan konjungsi dengan rangkaian serial. Ya, rangkaian listrik serial di mana dua hambatan yang di sini disebut sebagai lampu A dan lampu B. Ya. Di mana bila lampu B dan lampu A hidup, maka arus listrik dapat mengalir. Jadi kalau dua-duanya nyambung hidup, maka arus listrik ini bisa mengalir dari kutub positif ke negatif. Ya, mungkin agak terbalik ya. Positif mestinya di sini, ya. Negatif itu di sini. Jadi agak ini terbalik. Karena positif itu disimbolkan dengan garis panjang, vertikal panjang, atau garis panjang, dan negatif dengan garis garis. Ya, tapi saya kira itu tidak cukup penting ya. Yang penting adalah pada saat ini nyambung. Pada saat ini nyambung, artinya dua-duanya nyambung, maka itu artinya bahwa arus listrik dapat mengalir. Ya, arus listrik dapat mengalir. Ya. Maka itu akan dua-duanya nyala. Ya, itu akan menyala. Bila lampu B mati dan lampu A hidup, karena dia serial, salah satunya mati. Jadi ini mati, ini hidup. Sebaliknya ini hidup, ini mati. Ya, artinya putus. Ya, putus. Artinya arus I tidak dapat melewati rangkaian ini. Karena di sini putus atau di sini putus, tidak dapat lewat. Artinya dua-duanya mati. Ya, salah satunya mati, maka mati. Ya, itu di gambaran dalam rangkaian listrik. Ilustrasi dalam rangkaian listrik. Tadi sudah dijelaskan di dalam tabel kebenaran. Ya, jadi dua-duanya, salah satunya mati, maka dia mati. Dua-duanya mati, yang mati, yaitu dalam tabel kebenaran. Ini ilustrasinya dalam rangkaian listrik. Ya, jadi itu disebut dengan konjungsi. Jadi konjungsi itu benar bila keduanya hidup. Selain itu salah. Ya.
Kemudian ilustrasi berikutnya adalah ilustrasi rangkaian listrik paralel. Ya, rangkaian listrik paralel. Jadi kalau kita lihat dalam kasus rangkaian listrik paralel ini, ya, bahwa jika kedua-dua daripada lampu ini nyambung atau kedua-dua lampu ini adalah nyala, maka arusnya bisa lewat. Ya, arus listriknya bisa lewat di A, bisa juga lewat di B. Kalau kalau salah satu, artinya bahwa kalau pernyataan di sini turu dan di sini turu, ya maka hasilnya turu. Kalau salah satu dari lampu ini A mati, B hidup, sebaliknya B mati, A hidup, maka arus listrik tetap bisa lewat. Arus listrik tetap bisa lewat. Ya, kalau salah satunya mati, artinya bahwa salah satu dari pernyataan A maupun B itu turun, maka hasilnya turun. Dan apabila A itu putus, mati, tidak nyambung, B itu putus, mati, tidak nyambung, maka arus listrik tidak dapat melewati rangkaian ini. Maka di dalam logika disjunction, pernyataan disjunction, salah satu keduanya mati, maka dia hidup. Dia akan mati kalau seluruhnya atau dua-duanya mati. Itu disjunction diilustrasikan dalam bentuk rangkaian listrik paralel. Pernyataannya OR. Ya. Di dalam tabel tadi juga sudah diperlihatkan bahwa dia akan mati jika dua-duanya mati. Ya, dia akan mati jika dua-duanya mati. Salah satunya hidup, apalagi dua-duanya hidup, maka dia hidup. Itu tabel kebenaran. Ya. Kemudian negation. Negation ini pernyataan yang penghubung, ya, pernyataan penghubung yang disimbolkan dengan tanda negation, ya, negasi, kurang, bergelombang, ya, ini. Atau bisa juga disimbolkan dengan aksen atau petik tunggal, atau di garis atas, ya, jadi P garis atas, Q garis atas, R garis atas, ya, dan seterusnya. Ya, garis atas atau aksen atau negasi. Negasi adalah sebuah pernyataan yang meniadakan pernyataan yang ada. Dapat dibentuk dengan menulis adalah salah bahwa, atau dengan menyisipkan kata tidak benar bahwa, ya, itu seperti itu dalam sebuah pernyataan. Kemudian ada penghubung not or, disingkat dengan not or, artinya dia penyangkalan, pengingkaran terhadap pernyataan or. Jadi ketika ada sambungan or, ya, dua pernyataan dihubungkan dengan pernyataan or, maka notnya itu adalah pengingkaran terhadap sambungan atau hubungan tersebut. Ya. Dia biasa juga disebut dengan joint denial. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah not and, disingkat dengan net. Ya. Yaitu pernyataan gabungan yang dihasilkan dari menegasikan conjunction, meniadakan, mengingkari pernyataan konjungsi atau and. Jadi ketika dua pernyataan dihubungkan dengan and,
hasilnya dinegasikan, itulah not F. Kemudian yang berikutnya adalah exclusive or, disingkat dengan XOR, ya, yaitu pernyataan gabungan di mana salah satu P atau Q, tidak kedua-duanya, ya, salah satu P atau Q, jangan salah satunya dua-duanya benar, salah satu P atau Q kedua-duanya adalah benar, ya, maka itu pernyataannya benar, ya. Maka di dalam tabel kebenarannya, ya, di sini tidak diberikan dalam tabel kebenarannya. Begitu ada dua pernyataan yang salah satunya salah, ya, salah satunya salah, maka eksornya benar, ya, eksornya adalah benar, ya. Kemudian berikutnya adalah X not, ya. Berikutnya adalah XNOR, itu adalah singkatan daripada exclusive not, ya, exclusive not, di mana pernyataan ini adalah pernyataan gabungan yang merupakan ingkaran daripada XOR, di mana nilai kebenarnya benar bila kedua pernyataannya benar atau salah. Jadi kalau tadi di XOR-nya itu salah satunya benar, bukan dua-duanya, salah satunya benar, maka dia benar. Maka di XNOR-nya ini adalah sebaliknya, salah satunya salah satunya benar, maka dia salah. Artinya bahwa dia hanya benar jika dua-duanya benar, atau jika dua-duanya salah. Itu adalah XNOR. XNOR, pernyataan yang harus diingat di sini adalah jika dua-duanya benar atau dia dua-duanya salah, maka itu benar. Itulah XNOR, exclusive not. Berikutnya, ya, saya kira habis, cukup seperti itu, ya. Itulah saya kira penjelasan tentang propositional logik, dasar-dasar daripada propositional logik, yaitu apa itu pernyataan, apa itu gabungan, ya kan, apa itu pernyataan, apa itu penggabungan, penghubungan, kemudian bagaimana tabel kebenaran. Itu fundament daripada propositional logic. Saya kira itu yang saya bisa jelaskan pada pertemuan ini. Sekiranya pemirsa, penonton atau siapa saja yang menyaksikan tayangan video ini, sobat IP yang saya hormati, jika ada sedikit kebenaran, jika ada sedikit manfaat yang bisa diperoleh dari pembahasan ini, kami mengharapkan dukungan, ya, sebagai yang sudah memberikan penjelasan tentang materi ini. Kami mengharapkan dukungan sobat IP yang saya hormati. Kami mengharapkan dukungan sobat IP yang saya hormati, sobat akademik dan intelektual bermartabat yang saya hormati, untuk memberikan dukungan dengan cara klik like, subscribe, kemudian kalau bisa di share, dan juga klik
tanda lonceng supaya pemirsa Sobat Aib yang saya hormati bisa mengikuti penjelasan video selanjutnya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.